Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 33 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Dari ayat firman Tuhan ini mau menceritakan bagaimana Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri dari setiap kita pengen semua jalan-jalan kita jalan-jalan yang berhasil, jalan-jalan yang sukses, jalan-jalan yang menuju pada kemenangan. Tetapi tahukah saudara bahwa jalan menuju keberhasilan, kesuksesan, kemenangan itu adalah jalan yang disertai dengan Tuhan. Amin. Karena Amsal bilang ada jalan yang disangkanya lurus tapi ujungnya maut, saudara. Makanya kita perlu penyertaan Tuhan di dalam jalan-jalan kita, di mana setiap langkah kita ada penyertaan Tuhan. Karena waktu kita berjalan, terkadang jalanan itu menanjak, terkadang jalanan itu menurun, terkadang jalanan itu berkelak-kelok, ataupun terkadang kita berjalan pada jalan di padang rumput, tapi terkadang kita berjalan dalam padang gurun, saudara. Waktu kita berjalan bersama penyertaan Tuhan, Tuhan yang akan menuntun langkah saudara dan saya. Amin. Hari ini kita mau belajar seperti Musa, bagaimana dia meminta penyertaan Tuhan di dalam setiap langkahnya. Di ayat yang pertama sampai yang ketiga diterangkan bahwa setelah bangsa Israel dan Musa keluar dari tanah Mesir, Tuhan berfirman, berjalanlah ke negeri yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tetapi Tuhan bilang Tuhan tidak akan berjalan di tengah-tengah orang Israel. Tuhan hanya mengutus malaikatnya. Karena kalau Tuhan berjalan di tengah-tengah orang Israel, Tuhan akan membinasakan mereka. Karena kenapa saudara? Dikatakan karena orang Israel ini adalah orang yang tegar tengkuk. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa sih yang namanya tegar tengkuk? Tegar tengkuk adalah orang yang keras kepala, saudara. Orang yang gak bisa dinasehati. Orang yang merasa dirinya paling benar, saudara. Orang yang gak taat, gak patuh pada perintah Tuhan. Itu yang disebut orang yang tegar tengkuk. Makanya di ayat yang kelima dikatakan apa saudara? Saya bacakan firman buat saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengah sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Saudara, sampai Tuhan bilang kepada Musa, katakan kepada orang Israel, kamu ini tegar tengkuk. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar. Kalau kita mau disertai oleh Tuhan, kalau kita meminta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, janganlah kita tegar tengkuk. Janganlah kita tidak taat akan perintah Tuhan. Kita tidak setia dan kita juga orang yang keras kepala. Jangan, saudara. Amin. Karena Tuhan tidak mau berjalan dengan orang yang keras kepala. Dikatakan apa? Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Tuhan meminta tanggalkan perhiasan. Perhiasan ini melambangkan apa, saudara? Perhiasan ini melambangkan kekuatan, saudara. Kekuatan itu yang bernama harta saudara, kekayaan saudara, atau kekuatan itu yang bernama kehebatan atau kepintaran saudara, ataupun kekuatan itu yang bernama koneksi atau relasi saudara. Tuhan tidak mau, saudara. Tuhan tidak mau kita memegang
sesuatu lebih erat dibanding kita memegang tangan Tuhan. Amin. Tuhan gak mau saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini terbukti apapun yang kita pegang hari ini tanpa penyertaan Tuhan gak ada artinya saudara. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini saudara bisa melihat apa yang saudara banggakan, apa yang saudara merasa itu kekuatan saudara, hari-hari ini terbukti saudara. Tidak ada artinya tanpa penyertaan Tuhan. Makanya Musa mengerti benar bahwa penyertaan Tuhan itu segalanya dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Dikatakan apa saudara dalam ayat yang ke-7? Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Yang kita mau belajar dari Musa, bahwa dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia membuat kemah pertemuan. Saudara, di dalam saudara dan saya, kita ini adalah baitnya Allah. Marilah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, memuji dan menyembah Dia. Dan kita membaca firman Tuhan. Karena kenapa saudara? Itulah yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Amin. Biarlah kita lebih banyak membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Dan dikatakan apa saudara? Di ayat yang ke-13, maka sekarang jika kiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukan kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bangsa ini umatmu. Saudara, Musa ngerti benar bahwa dia perlu jalan-jalan Tuhan. Makanya kita perlu meminta penyertaan Tuhan setiap hari. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya kita tetap mendapat kasih karunia Tuhan. Amin. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-14 dikatakan apa? Tuhan bilang, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara, kalau kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, kita akan menuju kepada ketenteraman. Ada kedamaian, saudara. Dan Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wow, saudara, indah ya saudara. Biarlah pernyataan Musa ini menjadi doa buat saudara dan saya. Jika Tuhan tidak membimbing kami, janganlah suruh kami melangkah. Janganlah kami mengambil keputusan. Karena kenapa? Karena tanpa Tuhan, keputusan kita bisa salah. Tanpa Tuhan, keputusan kita bisa merugikan saudara dan saya. Tapi bersama Tuhan, langkah-langkah kita, langkah-langkah yang diberkati. Langkah-langkah kita, langkah-langkah yang menuju kepada keberhasilan. Langkah-langkah kita, langkah-langkah yang menuju pada keberuntungan. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Dan dikatakan apa? Dalam ayat yang ke-16, dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Musa mengerti benar bahwa kalau berjalan bersama penyertaan Tuhan akan dibedakan dengan bangsa yang ada di muka bumi ini. Begitupun saudara dan saya, waktu kita berjalan bersama penyertaan Tuhan, ada perbedaan dengan orang-orang yang tidak disertai dengan Tuhan. Karena kenapa saudara? Waktu saudara berjalan dalam penyertaan Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada saja berkat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun kita semua merasakan impact atau dampak dari pandemi COVID-19 ini, merasakan krisis ekonomi, tapi kita dibedakan saudara. Dibedakan dalam hal apa? Kita punya damai. Kita tidak khawatir.
Memang betul kekhawatiran itu datang, tapi kita punya damai. Dan kita percaya bahwa Tuhan menuntun langkah kita, sehingga kita menemukan berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar bagaimana Musa mendapat penyertaan Tuhan. Begitupun saudara dan saya, bagaimana kita mendapat penyertaan Tuhan. Yang pertama, janganlah kita menjadi orang yang tegar tengkuk, tapi menjadi orang yang lemah lembut, yang mau ditegur, yang mau dinasehati, yang mau dibimbing oleh firman Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang kita mau belajar? Marilah kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kebanggaan dalam diri kita, yaitu mungkin harta kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, ataupun koneksi kita, relasi kita. Hari ini kita sudah belajar, marilah kita mengandalkan Tuhan. Kita memegang tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menuntun langkah saudara dan saya. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau pegang tangan saudara dan saya. Tapi terkadang kita sendiri yang melepaskan pegangan itu, saudara. Karena kita melihat terkadang, oh mungkin jalan ini yang lebih baik, jalan ini yang lebih baik. Karena menurut kita jalan kita yang lebih baik. Dalam Yesaya 55 ayat 8 yang dan 9, Tuhan berkata bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, saudara. Bahkan Tuhan bilang perbedaannya seperti langit dan bumi, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa rancangan Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik buat saudara dan saya. Makanya kita perlu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan yang ketiga, marilah kita membangun hubungan bersama Tuhan. Setiap hari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, memuji dan menyembah Dia, membaca firman dan merenungkan firman. Amin. Dan biarlah waktu kita membaca firman itu yang akan menuntun langkah saudara dan saya. Karena saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang masih berbicara sampai hari ini melalui firman-Nya. Dan waktu saudara merenungkan firman, saudara akan mempunyai hikmat yang diberikan dari Tuhan. Bagaimana menjalani kehidupan ini. Sehingga waktu saudara berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Sehingga waktu saudara berjalan dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita selalu berkata, kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun langkah-langkah kita. Sehingga kita dapat dibedakan dengan orang lain sekitar kita, bahwa kita ada damai Tuhan, ada sukacita yang daripada Tuhan, dan ada saja pertolongan dan berkat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan keluarga rumah tangga saudara, dalam kehidupan bisnis saudara, dalam kehidupan pekerjaan saudara, dalam kehidupan toko saudara, bahkan dalam kehidupan pelayanan saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.